apakah dominasi Amerika ini telah berakhir dalam dunia global? Ya, ini yang menjadi sebuah pernyataan menarik. Jadi sebenarnya begini, dunia ini telah berubah secara total. Amerika mungkin dalam kategori politik dan militer itu bisa halo, ini lagi uji coba buat broadcast di perpustakaan. Jadi kita lagi mau latihan untuk bahas tentang politik global Amerika, karena nanti itu mau jadi bahan materi untuk pelajaran bahasa Inggris juga di sini. Jadi kita ada rencana mau ngajarin tentang global strategis dalam bahasa Inggris. Materinya sih udah dibuat. Jadi ini ada perkenalan materi untuk di grup WhatsApp khusus bahasa Inggris. Jadi tadi di TikTok sih udah buat ya video-video yang buat short itu sekitar 1 menit. Jadi dominasi Amerika itu kita bisa mengatakan telah berakhir ya dalam hal ekonomi dan industri. Tetapi untuk dalam politik dan juga militer, Amerika masih dominasi. Jadi sebenarnya ini rekaman ini dibuat ya kalau ada yang audiens yang melihat ya kita bersyukur. Tapi sebenarnya ini buat media promosi individu. Karena grup pengen ngelihat ketika live di TikTok seperti apa. Seperti itu maksudnya grup yang di sini. Gitu. Wah, lagi makan apa, Mbak? Oh, oke deh. Kenapa? Oke, ya oke. Ya jadi nggak apa-apa Mbak sambil makan. Jadi ini mau presentasi nggak apa-apa Mbak. Jadi ini ya videonya juga nggak lama sih Mbak. Aku buat paling lama 10-15 menit karena itu masukin TikTok juga. Kebetulan di YouTube sekarang TikTok kan bisa sampai setengah jam ya buat materi. Di YouTube sendiri udah tembus 400.000 lebih viewers saat ini. Memang subscribernya masih ya 499. Kalau teman-teman TikTok mau subscribe bisa 500, cuman masih kita tetap butuh 1.000 ya untuk aman kan, karena memang ini akan membahas global strategis. Ya udah, karena Mbak Ninding di sini, saya akan presentasi ya teman-teman. Jadi begini. Video pagi tadi saya buat itu jam 2 sampai jam 3 pagi ya di rumah kantor. Saya katakan rumah kantor karena itu ruang kerja, bahwa dominasi Amerika itu sebenarnya untuk bidang ekonomi dan industri itu sudah berakhir. Ini yang menyebabkan Donald Trump membuat kampanye lagi tentang America Great Again. America Great Again ini sebenarnya sebuah kampanye yang memang Donald ini sudah pikirkan ketika dia belum jadi presiden. Karena kenapa? Sekarang kita harus mengakui sekitar 60% produk rumah tangga di Amerika itu buatan Cina. Tanpa buatan China, masyarakat menengah Amerika tidak bisa membeli produk karena harganya sangat mahal. Bahkan di era tahun 2000-an, hampir kebutuhan rumah tangga di Amerika ini disuplai oleh China ke supermarket besar seperti Walmart. Ya selain China ada Korea Selatan buat elektronik, ada Indonesia juga dan Vietnam untuk produk tekstil. Jadi memang Amerika ini untuk produk basic manufaktur dasar ini seperti kita nyebutnya seperti pakaian ya. Pas itu juga kebutuhan rumah tangga, teknologi seperti elektronik ya, termasuk komputer gadget itu sudah dikuasai oleh Asia. Hanya untuk militer Amerika memang masih sangat dominan, walaupun kita mengakui perang Israel Hamas itu membuat Amerika juga kewalahan karena senjatanya banyak tidak bisa bekerja, apalagi Iron Dome Israel itu bisa ditembus oleh Hamas dan juga oleh Iran. Bahkan Hamas yang begitu sangat sederhana senjatanya ya, kalau kita lihat sangat benar-benar sederhana ya, bukan high teknologi. Kalau Iran itu wajar, mungkin kita bisa mengatakan Iran itu dia satu level di atas Israel dalam pengembangan teknologi.
Tapi dua-duanya ini ada yang menarik ya, dari Hamas dan Iran itu memakai sistem basic research teknologi dari China. Ini yang menyebabkan Amerika ini saat ini memang kesulitan juga untuk menjual persenjataan mereka. Bahkan nanti persenjataan itu lebih banyak disuplai oleh seperti negara Prancis, seperti nanti Iran juga bisa menyuplai, China juga mempunyai pasar yang besar sekali buat persenjataan, Turki. Dan ke depan memang Indonesia juga akan menyuplai persenjataan tingkat dunia. Apalagi PT Pindad sudah dikenal juga mempunyai produk-produk yang bagus dengan harga yang sangat murah. Jadi ini menarik karena sebenarnya kajian global strategis ini mengalami perubahan yang sangat signifikan, bahwa dunia ini sudah tidak dikuasai oleh satu negara tetapi beberapa negara. Apalagi kemarin Donald Trump juga mengundang Putin ke Alaska untuk meminta gencatan senjata, tapi tetap Rusia nggak mau untuk gencatan senjata sepihak. Karena kenapa? Bagi Rusia perang Ukraina ini bukan hanya pengakuan kepada militer Rusia, tapi juga keuntungan yang sangat besar. Ini kan sehari ini bisa miliaran dolar keuntungan yang didapat oleh Putin. Bahkan Rusia dengan perang Ukraina ini bertambah kaya, sedangkan Amerika bertambah miskin. Makanya Putin dengan segala macam cara, dengan rasa yang hormat segala macam cara, segala pernyataan bahwa diplomasi dia berhasil, memang berhasil. Bahkan Trump saat ini memang sangat terpojok, meminta supaya Rusia melakukan gencatan senjata dan juga Rusia bisa angkat kaki di Ukraina. Karena jelas kalau Rusia terlalu lama, Ukraina sudah jelas akan kalah dan juga Amerika akan rugi. Amerika ini udah dihajar dari segala macam sisi saat ini. Memang Amerika masih punya pengaruh di bidang politik dan militer, tapi secara ekonomi Amerika sudah tidak bisa berjaya lagi. Jadi Amerika sudah tidak bisa bergantung lagi kepada kekuatan sumber utamanya. Bahkan dalam penelitian research itu China jauh lebih maju. Apalagi 2 hari yang lalu saya menghadiri Alibaba Indonesian Conference ya di Skywalk, bahwa Alibaba pun akan memperluas pangsa pasar untuk industri e-commerce skala global. Bahkan Alibaba nanti bisa menjadi jembatan sebagai platform e-commerce yang bisa menjual berbagai macam produk ke seluruh dunia. Jadi nggak usah takut. Jadi kita tidak perlu takut tarif perang Amerika itu justru akan menyulitkan Amerika sendiri. Dalam hal ini tarif perang dagang, bukan tarif dagang militer ya. Walaupun kita harus bisa ngelihat nanti 1-2 tahun kemudian apa dampaknya. Yang jelas Trump menolak perdagangan internasional, tetapi dunia membutuhkan perdagangan internasional. Wah, ini nggak apa-apa. Ada yang mau tanya? Mana ini mungkin mau tanya, walaupun ini udah berapa menit ya? 8 menit, Mbak. Ada 7 menit lagi, karena memang durasinya memang hanya 15 menit. Hanya sebenarnya buat grup di sini untuk promosi materi-materi bahasa Inggris. Nggak apa-apa, Mbak. Silakan tanya. Oke, udah anggap aja English Business. Sebenarnya ini English Business Instructor. Jadi memang kenapa membuat videonya kok di TikTok ya? Jadi supaya tampilannya ini supaya lebih bagus saja, lebih keren dibandingin pakai video recording biasa kan nggak ada ininya template-nya kan. Kalau ini kan banyak, ada tulisan, ada berlian, ada edukasi PK, pas itu ada ini penonton. Jadi untuk menarik, kita juga senang sih, banyak yang bergabung juga. Kemarin itu kan udah 5 kali nih broadcast, tapi broadcastnya sebenarnya tujuannya untuk iklan di kelompok di sini komunitas. Itu udah sekali broadcast itu bisa 200-300 orang ya kan yang gabung itu. Ya untuk langkah awal ini bagus banget kan, ini sudah lebih dari 31 orang yang udah melangkah. Memang topiknya serius sebenarnya, itu untuk pengembangan materi bahasa Inggris sih. Kan nggak mungkin kalau kita hanya
berbicara dalam bahasa Inggris pasti orang kan mohon maaf lebih banyak tidak paham. Jadi ini materi yang kita ajarkan. Jadi sebenarnya ini judulnya sih The End of American Domination in the World. Because there are three or four countries like such as China, India, Indonesia, and also South Korea will be defeating the American economy. American is getting worse condition today because they don't have any resistance of economic power today to the world. Today we have to say that Asian is becoming the true leaders of the trading and also the economic power. Ya, jadi kemarin masih selang-seling ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Karena kalau kita terlalu bahasa Inggris juga orang nggak di grup juga bingung nih apa artinya kan. Nah kalau ada campuran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, oh iya maksudnya seperti itu. Jadi memang untuk permulaan awal nggak bisa langsung 100% bahasa Inggris. Ya sekitar 6 menit lagi nih akan podcastnya ini, broadcastingnya ini berakhir nih. Karena nanti mau direkam, mau diolah lagi, masukin ke TikTok ataupun YouTube dari hasil ini. Ya buat teman-teman yang lagi scroll kebetulan lewat kita, kalau ada yang mau join, mau bertanya tentang Inggris. Iya. Ada metodenya, Iya. Ya ini. Iya. Ya. Ya ini tepatnya ini ada di Cakung, ya di Cakung, ini di Cakung Jakarta Timur ya kan. Tapi kita bisa memberikan pelatihan tentang English Business itu ke berbagai wilayah di Jakarta, Jabodetabek. Kalau ada yang mau bertanya, Mbak, ada pertanyaan Mbak untuk sisa waktu nggak apa-apa karena memang hanya 15 menit tentang global strategis, misalnya kenapa Amerika bisa TKO ya kalau ditinju kan oleh beberapa negara. Jadi American Dreams itu sekarang ini udah berakhir ya. Sekarang ini disebutnya the spirit of China ya, the spirit of the China, the power of India gitu kan. Sekarang ini yang lebih orang bisa istilahnya orang melihat banyak hal baru. There are a lot of new things today in the world. The world has changed. America is not having a good domination again in the world. It is the key point. Ya, terima kasih kepada teman-teman nih, terus banyak yang bergabung ya, lebih dari 36 ya. Kalau jam 12, biasa saya buat video itu kalau lagi nggak keluar itu bisa 2 kali ya, pagi sama sore ya setelah jam kursus selesai. Tapi kalau lagi pergi keluar kayak kemarin ngikutin seminar atau konferensi malam, biasanya pagi-pagi jam 2. Tapi kalau yang jam 3 itu Mbak sekali gabung itu bisa 300 orang audiensnya. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa Mbak? Bisa dijawab dengan singkat. English Business. Oke, jadi gini, ini English Business ini banyak permintaan kah atau emang lebih sulit daripada Inggris biasa? Ya, jadi gini, kita sekarang harus melihat bahwa kita sekarang dalam dunia global, khususnya dalam perdagangan. Apalagi kita harus jujur, Indonesia ini akan dipegang oleh banyak negara. Ya, jadi ketika Amerika kemarin melakukan perang tarif, itu semua negara ini akan megang Indonesia karena Indonesia satu-satunya pasar yang besar ya, walaupun pasar Eropa juga ada karena konsumennya tumbuh. Dan kedua, kekayaan alam Indonesia ini luar biasa tanpa batas. Ini udah dari kajian ya, strategi intelijen ekonomi luar negeri. Nah kemarin pas kita lagi konferensi di Alibaba, dibahas juga salah satu kelemahan dari para pengusaha Indonesia adalah ada 2, penguasaan bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris yang bagus untuk bisnis itu masih kurang. Kedua, kita bukan tipe orang ini bukan double
fighter ya. Jadi kerja keras, tapi kita juga bukan dragon fighter seperti orang Cina. Tapi maaf, kita bahas Cina di sini bukan Cina Indonesia, Cina RRC ataupun Amerika ataupun Inggris yang pengen memang menguasai dunia. Jadi kebanyakan kalau kita dagang ini, ya udahlah cukup, ya udahlah dapat untung, langsung bersyukur. Inovasinya itu kurang. Yang ini lagi harus diperbaiki. Kalau negara lain jelas nanti akan memberikan produk terbaik kepada Indonesia, mereka akan menjual. Apalagi nanti saya hari Sabtu nih juga ini Mbak diundang juga untuk ASEAN sama Thailand nih di JCC jam 2 dapat undangan. Jadi memang nanti ASEAN pun akan menuju pasar Indonesia. Jadi Indonesia ini nanti menjadi salah satu pasar terbesar di dunia. Tapi kan begini, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita siap bersaing dengan para pengusaha dari luar negeri. Dalam hal ini sudah bukan bermain dengan Cina, bukan bermain dengan ASEAN, tapi dengan dunia. Dan disinilah pentingnya English business ini harus dikuasai, karena memang English business ini punya materi yang sangat spesifik. Bahkan kemarin juga di sini ada orang yang bernegosiasi dengan video call dengan orang-orang China di Shenzhen, pas itu di Guangzhou ataupun di Beijing. Kita masih agak kelabakan ternyata para pengusaha kita ini untuk bisa bicara bahasa Inggris. Akhirnya Mas Septo tolong deh jadi negosiator walaupun pakai video call ya, walaupun mereka punya ruang tersendiri gitu kan. Akhirnya diundang di kantor mereka untuk melakukan negosiasi seperti tanya jawab, bagaimana menulis surat rekomendasi. Ya memang bahasa Inggris di Indonesia kan belum menjadi bahasa kedua ya, masih bahasa tambahan untuk dari pelajaran sekolah, dan hal ini yang memang membuat kita belum bisa menjelajah lebih jauh, karena memang bahasa Inggris ini vital, apalagi bisnis. Ini memang sudah era keterbukaan saat ini. Kita mungkin nggak sadar bahwa Indonesia akan menjadi first market dari dunia. Semua orang nanti akan berbisnis di Indonesia. Mereka tahu bahwa kita memang masih banyak kekurangannya dalam kinerja birokrasi, seperti korupsi di mana-mana, nepotismenya di mana-mana. Tapi mereka nggak peduli. Negara ini kaya. Negara ini punya sumber daya alam tanpa batas. Sekarang yang bisa menikmati sumber daya alam Indonesia itu bukannya orang Indonesia, mau orang Cina, mau orang Singapura, orang Malaysia, orang Filipina, orang Inggris, orang India. Mereka punya teknologi, mereka punya sumber daya manusia, ya mereka juga ingin memanfaatkan. Yang namanya bisnis itu nggak bisa dong nih kedaulatan. Kedaulatan ekonomi itu hanya bisa diperjuangkan ketika kita menang perang dalam bisnis. Nah ini yang harus diperhatikan. Dan mereka rata-rata penguasaan bahasa Inggrisnya pun seperti orang China ya, yang datang ke Indonesia pun bagus penguasaan bahasa Inggris mereka. Hal-hal teknis mengenai bahasa Inggris bisnis sangat menguasai, karena sebelum mereka terjun ke dunia global, mereka juga mengikuti pelatihan bisnis bahasa Inggris bisnis juga, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah Cina ataupun lembaga internasional yang diakreditasi oleh pemerintah Cina. Ya, kemarin dapat informasi seperti itu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, Mbak. Target utamanya berarti pengusaha atau bisa semua kalangan? Sebenarnya sekarang sih saya udah nggak nargetin pengusaha, semua kalangan, karena bagi saya ini udah darurat ya keadaannya. Karena kenapa saya katakan darurat? Karena semua pengusaha dunia ini pengen investasi di Indonesia saat ini. Mereka udah tahu sih raport birokrasi kita, maaf kurang bagus ya, jelek, tapi kan mereka nggak ngeliat birokrasinya. Yang mereka lihat sekarang pasar sama ketersediaan bahan baku. Sekarang Amerika udah nutup diri. Amerika memang masih menjadi pasar utama, ya kan. Hal yang paling terpenting adalah resources of business itu ada di Indonesia semua. Nah, kayak ketika tahu seperti itu ya terpaksa. Ini bukan hanya kalangan pengusaha, pelajar pun harus dari tingkat SMA pun harus bisa bahasa Inggris bisnis. Karena itu udah vital. Kalau menurut saya udah darurat sih Mbak. Karena kenapa? Karena kita akan kompetisi dengan dunia internasional yang datang ke Indonesia gitu. Peringkat English bisnis sendiri di Indonesia peringkat keberapa dari seluruh usaha dunia lah ya, Asia dulu lah. Kalau di Asia mungkin kita salah satu peringkatnya mungkin 5 atau 6 ya dari seluruh negara ASEAN ya.
Yang nomor 1 tetap Singapura, kedua Malaysia, ketiga Philippines. Nah, kalau Singapura karena jajahan Inggris, bahasa Inggris kan menjadi bahasa nasional. Malaysia juga jadi bahasa nasional kedua. Bahwa memang dari penelitian itu masih sangat jarang orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar. Artinya kalau sekedar bisa sih banyak, tapi kalau sudah kita mengkaji kepada English perspektif itu sangat susah untuk ditemukan ahlinya. Ini menjadi proses. Jadi kalau English perspektif itu udah berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan teknologi. Jadi berkaitan dengan membahas tentang situasi politik. Ya contohnya kan seperti perang dagang, kita udah negosiasi berapa menteri datang ke sana kan. Ternyata setelah Pak Prabowo nelfon Presiden Trump, beres kan, tinggal Presiden Prabowo datang ke Amerika nih bulan kira-kira kalau nggak Oktober November. Ternyata presiden kita sangat menguasai juga bahasa Inggris perspektif, karena bahasa Inggris bisnis itu juga sangat mempengaruhi diplomasi kita. Jadi memang sampai kita kan bertanya nih, apa nggak ada yang ahli dalam bahasa Inggris bisnis? Diplomasinya itu selalu memakan waktu lama. Pak Prabowo hanya 15 menit, kita lihat di YouTube bisa negosiasi dengan Trump. Berarti beliau kan sangat menguasai kemampuan selain bahasa Inggris umum ya. Ya jelas beliau adalah seorang negarawan dunia saat ini, kenal bahasa Inggris politik pinter, bahasa Inggris bisnisnya bagus ya kan, dan juga apalagi bahasa Inggris yang berkaitan dengan militer, pasti beliau juga sangat menguasai. Buktinya kita sekarang banyak mendapatkan kontrak dagang dari Prancis ya kan, India dan juga negara-negara lain dalam persenjataan militer. Itu aja sih Mbak. Oke, mungkin waktunya nih udah 21 menit ya. Kalau Mbak Nining mau meneruskan itu live silakan, karena kita waktunya juga memang terbatas, karena saya juga harus buat materi. Memang video durasi hanya 15 menit. Semoga besok bisa live lagi. Jadi udah disediain ruangan khusus nih. Jadi enak gitu. Ini ruang kerja ya, ruang kerja untuk bahasa Inggris bisnis. Jadi ada ruang kerja yang buat produk furniture, itu beda lagi karena saya harus 2 kali pindah ruang kerja. Ya alhamdulillah udah difasilitasi gitu sekarang ini. Oke, teman-teman, terima kasih udah bergabung. Ya, alhamdulillah pagi ini banyak sekali yang bergabung. Sampai ketemu lagi ya, Mbak. Silakan, Mbak. Ini recording mau kita hapus ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menonton podcast saya. Jadi podcast saya ini sebenarnya promosi buat bahasa Inggris komunitas di Jakarta Timur, khususnya di Cakung. Nah, rekamannya ini sengaja pakai TikTok ya, supaya lebih keren aja gitu, karena template-nya itu lebih eye-catching dibandingkan pakai video recording yang biasa gitu. Itu aja sih. Oke, sampai jumpa. Ya, oke, sampai jumpa. Oke, mungkin besok nanti kita akan ketemu lagi. Terima kasih Mbak Nining. Oke, selamat siang semuanya.